لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نعمة منه بتسميتي محمدا وهو أول الخلق بالذمم يا رب بالمصطفى الله تعالى رحمة الأبرار وعدم النفع به وبعلومه بأسرار الدارين آمين ولا تقعد حتى تصلي التحية yang nggak ada titiknya, kasih titik dua itu ta'mar butoh. Dan janganlah kamu duduk sehingga kamu melakukan sholat tahiyatul masjid. Tahiyat itu penghormatan, ya. Di dalam Al-Quran jadi ada penghormatan kepada masjid, ada penghormatan kepada sesama muslim, ada penghormatan kepada ini itu dan seterusnya. Menghormatin orang muslim yang mengucapkan salam, itu penghormatan, ya. Bukan doa-doa, tapi menghormatin ulang, nandain paling enggak kita kenal orangnya, meskipun salam ila man arafta man ta'rif, ya. Yang kau tahu dan yang kau kagak tahu itu masih salam sunnah, ya. Penghormatan kepada orang tersebut, dan enggak dapat penghormatan kecuali memang orang yang biasa melakukan penghormatan kepada yang lain. Lu kalau mau dihormatin, hormatin orang. Kalau intinya soal adab, badil adab, ya jangan ngarepin orang lain punya adab sama ente, ya. Jadi mulai dari kitanya dulu. Pengen dihormatin orang, entenya kurang ajar, yaitu seumur-umur nggak ada yang hormat sama kita. Ini tahiyatul masjid, sholat sunnah yang namanya jatus sabab. Jatus sabab itu yang memiliki sebab kita masuk ke masjid. Sebab itu pula kesunahan buat sholat sunnah tahiyatul masjid. Karena dia tahiyatul masjid ini sholat jatus sabab, meskipun habis subuh kita nyampe ke masjid di masa-masa makruh tahrim, ya, itu tetap sunnah buat ngerjain tahiyat masjid. Meskipun habis asar tadi kita asar kan haram, makruh tahrim mengerjakan sholat. Nanti kalau tahiyat masjid tetap sunnahnya kan hilang. Ke musola masuk kali jam 5:30, sunnah tahiyat masjid. Ini kan makruh tahrim. Iya, dia sholat makruh tahrim itu buat sholat sunnah mutlak, ya. Jadi jenis sholat itu ada 3. Ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Ada sunnahnya ada jatus sabab dengan al-mu'aqqatah, jatul waktu, yang punya waktu, dengan ada sholat sunnah sabab, jatus sabab. Sabab ada mutaakhirah, ada yang apa terhadap fikih.
Nah itu yang gak boleh sholat sunnah. Kemudian sholat sunnah mutlak yang paling ketiga, itu ketiga rincian tentang bagaimana niat itu. Ya, niat yang dibawa apa aja, lalu niat sholatnya. Kalau sholat fardu ya 3 yang harus ada di dalam niat. Kalau sholat sunnah ya 2 yang ada harus di niat. Kalau sholat sunnah mutlak cuma 1. Kalau sunnah mutlak yang nggak boleh harus asar, harus subuh. Allahu Akbar, saya sholat. Cukup usolli dalamnya. Nah, namanya mutlak. Mengerjain berapa rakaat? Oh, kayak Imam Ali Zainal Abidin kali. Ya, 1000 rakaatin. 1000 rakaat. Dengarnya aja hebat. Dengarnya aja ada keren. 1000. Lu 17 rakaat mandar-mandir keruangannya. Jangan lalu terpikir di benak kita itu ngabisin waktunya berapa ya? Apa bisa di sini ya? Nah, gua 23 aja udah ngos-ngosan terawih. Mau witir 1,5 jam. Itu imamnya Darul Hidayah, kami Darul Tahqiq itu. Lo Imam Haromen belum? Imam Haromen kita dengaran kan kayaknya kaki duduk aja ada gua ya. Jadi apa namanya, min babil karamah itu kan namanya walinya. Ali Zainal Abidin, Ja'far Shadiq di bawahnya, gurunya Imam Abu Hanifah ya, gurunya Rasul ya, cicitnya ya, yang kisah ya populer itu oleh Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Sabit ya, bin Ibrahim rahimahullah ta'ala. Guru beliau Ja'far Shadiq, bukan Ja'far Shadiq yang di belakang. Ja'far Shadiq, Sayyidina Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu, yang ketiga pakai tongkat, bisanya kan terkenal. Ditanyain tumben-tumben dengan tuan guru pakai tongkat. Lu kagak tahu ini tongkat siapa ya? Ini tongkat karena dapat dari Abah Ana Zainal Abidin, Abah dapat dari Imam Husain dapat dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dan Ali dapat dari Rasulullah SAW. Oh, tongkatnya Rasul. Pinjam dicum-cumin. Terbarukan ngambil berkat. Oh, ini baju sorban Ustaz Wahab. Berkah ini. Ya kan? Lu pernah ngambil berkat dari itu? Lu nggak tahu aja bukan siapa ya? Ya Wahab. Dicium-cium. Ya. Mengapa diciumin? Ya, pernah ditempel tangan Nabi. Kalau saja yang pernah ditempel oleh tangan Nabi yang diciumin, nih orangnya nih, ada darahnya, ada dagingnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wow, pindah nggak ganti nggak jadi nyium tongkat kurang apel, nyiumin ini aja nih. Sehingga kalau kiswah itu ya, muliaan habaibnya muliaan syar'i, muliaan habibnya ketimbang kiswah ya, lampu yang bentuk makam Rasul yang dijual itu ya, dibingkai. Jadi kalau ke rumah Pak Raya Jamal di pojokan itu kiswah asli, untuk pegang minta barokah itu nempel dengan makbarah turban Rasulullah SAW. Kalau kiswahnya aja ditiumin, ya
yang ada darah dan daging Rasul, Ahlul Bait, Habaib lebih mulia daripada kiswahnya. Jadi Al-Imam Ali Zainal Abidin rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu wa ardhahnya itu lakukan sholat sunnah mutlak itu kalau kita 1000 kan duha nggak ada 1000 ya, nggak ada yang duha 8 udah 12. Kita baca Bughyatul Mustarsyidin 8 lebih utama ketimbang 12. Kok bisa? Kan bilangan lebih banyak, capeknya lebih banyak, tahiyat lebih banyak, takbiratul lebih banyak, sujud lebih banyak. Ya itu namanya dimasuk bab yang sedikit lebih utama daripada yang banyak. Enggak? Ya sunnah witir 100 rakaat itu lebih utama daripada orang tahajud 12 rakaat. Itu witir aja 1 rakaat. Kata Bang Benur cocok sama gue. Emang cocok, bukan nama abang doang, mana juga cocok. Cocok ya. Wah, salat witir itu berapa tahajud? 12. Anda mau witir 1 aja, kalah ini. Itu bab yang sedikit lebih utama daripada banyak. Ya. Kemudian ya jadi min babil karamah namanya ya. Nggak perlu kita tanyain apa bisa begitu. Iya, karamah wali. Karamah wali kan kalau kita ngomongin amrul khariqun dan ada perkara yang merobek kebiasaan. Kalau kita 23 ya 1 jam aja nggak perlu 10 aja baru 100 dapatnya 130 jamnya. Beliau bisa 1000 rakaat ngabisin, nggak cukup tuh kalau hitung-hitungannya. Ya, dia memang bukan bab takatiqat, tapi itu karena tadi amrun khariqun dan adat ya, perkara yang merobek kebiasaan, sehingga Allah beri kemudahan. Proses tadi itu dapat jadi 1000 jadi dapat seharian. Jadi dari sekian lalu waktunya Allah lipat buat dia. Lalu kok dari misalnya 100 dapat 2 jam nih, ini kan jadi 15 menit gitu. Ya, lo kasih berkah umur, berkah waktu namanya. Sedikit tapi jadi lebar, jauh lamanya. Ada lipatan 4, lipatan itu waktu yang jalan yang jarak yang jauh. Jadi jarak dekat kayak Nabi Isra Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa mesti kan 2 bulan pulang pergi. Ini buat beliau saatnya mengatakan saat atau saat memang 3 jam 4 jam. Ada riwayat tempat duduknya masih hangat kok, Rasulnya balik lagi. Ya, kita kan kalau harus duduk nih pegang hangat tuh, kalau kita kantor bantuan udah kentut 2 kali apalagi bukan hangat doang kan tuh baunya. Jadi apa namanya? Itu namanya dilipat jarak jadi dekatnya. Yang tadinya jauh jadi kan itu mukjizat. Ambil itu kan amrun khariqun ada sama dengan mukjizat dengan apa namanya karamah ya. Perkara yang merobek adat istiadat kebiasaan. Ya. Jadi kalau sholat tahiyat masjid ini namanya tahiyat sholat sunnah jatuh sabab yang memiliki sabab gara-gara sebab kita masuk ke mushola kesunahan tahiyat masjid. Masjid tahiyat masjid, masuk masjid. Jangan duduk dulu karena memang hadisnya berbicara kayak begitu. Ya. Kalau salah satu kalian masuk ke masjid janganlah duduk sehingga dia hatta yusalli raka'atain. Sehingga sebelum dia melakukan sholat 2 rakaat. Ya.
yang mana tahiyatul masjid namanya. Lalu kata Hujjatul Islam Al-Ghazali ini dibiasakan juga ya, dibiasakan juga karena kita hormat sama Darul Hidayah ini, jadi Darul Hidayah menghormati kita. Besok lu dipanggil lagi, ntar lu bisa dipanggil lagi, lu hormat sama dia, ya, dia juga hormat sama ente. Besok lu dipanggil lagi, ntar subuh dipanggil lagi, bisa nyampe subuh nggak nyampe, subuh nyampe zuhur nggak nyampe, udah di rumah, libur tanggal merahnya, kemana-mana ya, nggak nyampe. Nggak dipanggil deh sama Darul Hidayah. Siapa itu? Ya, udah kesini juga bau katanya. Ya, nah. Jadi didemenin karena kita hormat sama tempat ini ya. Yang paling utama kata Hujjatul Islam Al-Ghazali, wal ahsan an tusalliya, yang paling bagusnya. Ini kan adabul Jum'ah ini ya. Adab itu al-akhdhu bimakarimil akhlak, ngerjain, ngamalin dengan kemuliaan akhlak mulia. Akhlak mulia ya akhlak yang semuanya dari Rasulullah SAW. Ya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi adab itu semuanya dalilnya hadis. Coba aja kita lihat dari mulai mempersiapkan diri. Ini kan ada 7. Mempersiapkan diri hari Jumat, dari mulai Kamis pada asar, kemudian mandi, ya itu ada hadisnya. Milih baju yang warna putih, ya, kemudian bersegera ke masjid, itu ada hadisnya. Ini adab itu enggak akhlak-akhlak Rasul semuanya isinya ya. Jadi kalau kita bicara adab, bicara akhlak Nabi. Ya, lu enggak ada banget tuh. Ya, ngundang guru pakai WA. Ngundang guru pakai telepon. Ini bawa di pernah mau hajatan, ada telepon, menurut gua gaya jerom nih, guru, coba ada telepon aja pak, nggak ada itu nggak pakai anak Rasul ya, nggak ada, nggak sopan, ya. Sowan, kita sowan guru pas lagi ngomong uang ya, mau lebaran kayaknya hampir lagi, tutup red, lebaran nggak nyampe, mau sekali juga gondrong nggak nyampe, ya, kali nyampe nggak nanti apa, pahit aja lagi udah, ya jadi nggak ada. Itu contoh kecil aja. Tapi ada memang nggak begitu, kita masih karena kalau ngomongin adab dan ngomongin akhlak, nggak nyontoh kepada pekerjaan Rasul namanya ya. Kalau orang tua kita yang nasab pada kita hormati, apalagi orang tua rohani kita, orang tua ideologi, ya. Kalau orang tua di rumah biologi, mengguru orang tua ideologis kita mengenal Allah, mengenal sholat, mengenal siapa itu ya, umil lil muallimi wa fihi tabjila kadal muallimu ayyakuna rasulah ya. Namun lo kalau guru nyampe umil lil muallimi wa fihi tabjila, sempurnakan penghormatan sama guru. Jadi guru nyampe kamu ya, sebagaimana kita ketemu Al-Quran itu kalau nyampe
kadal muallimu ayyakuna rasulah. Hampir saja seorang guru itu menjadi rasul. Derajatnya sama. Ya. Sebab dengan rasul kita kenal iman Islamnya sama, guru juga. Isinya iman Islam kita tahu dari wafir tarjilah, sempurnakan penghormatan. Ya. Jadi dia bilang. Habis kalau kayak gitu, ntar kita nggak berkah. Ya. Berkah itu datangnya dari situ-situ belahan adab, belahan akhlaknya. Jadi ada berkenaan Jumat ini diantaranya akhlak Nabi. Lalu masuk masjid, sholat kemudian yang lebih utama kata Hujjatul Islam, sholatnya 4 rakaat. Buat khusus hari Jumat ini tahiyat masjid. Taqra'u fi kulli rak'atin ba'dal Fatihati al-Ikhlas wa 50 marrah. Kamu membaca setiap rakaat setelah Fatihah al-Ikhlas wa al-Ikhlas berapa? 50 marrah, 50 kali. Dikali 4 sama dengan 200. Waduh, hebat banget ini Al-Ikhlas 200. Ya, Al-Ikhlas 200. Makanya nyampainya lebih awal. Berat banget ini kita. Ya berat karena belum dimulai. Ya kan? Kalau udah dipegang tuh, ya galon melihatnya kayaknya berat. Apa melihatnya kayaknya ringan mesti diangkat berat. Mestinya dilihat ringan dulu biar semangat. Nah, di kita kan 50, anak banyak cepet serekat. Wih dia hebat banget deh. Jadi ngeliatnya ringan dulu, biar ntar diangkat baru tawar berat. Dikerjain beratnya. Tasbihnya ada kan di tangan tasbihnya ya kan? 50 berapa? Ya 33 tambahin lagi 17 nya 17 ini 21 ya. Nah 14 tambahin 3 ya ini kan ya. Masih ingat kan teorinya ya. Ini 7 satu jari 7-nya 7, 14, 21, 28 ini 5 nya 2, 3, 4, 5 ya 2, 3 ini udah ada tasbihnya 3. Ini kalau ikan kecil pinggir sebelah kiri nih ya agak besar sini. Kalau di sini ya udah pasti ya 4 ini ya ke sini 5 maksudnya di sebelah kanan. Ini 3 yang sebelah kiri. Itu juga kan. Kalau di sini tengah-tengah ini bisa berapa nih? Ini bisa samar nih hitungan intinya ya. Bisa 10, bisa 11, 12 bisa 10 dan 12 itu bisa samar. Kalau di sini sebelah kiri agak kecil ini 10, kalau kanan 12 gitu. Kalau itu bacanya panjang, kalau baca cepet kan subhanallah kita nggak keliru lah karena aja cepet. Kalau ikhlas kan memakan waktu tuh. Kalau di tengah bisa ntar setan ngaruh, lu udah bilang gede lah, gue baru baca dikit ya. Dan baca di bilang kecil. Akur itu ya. Kalau nggak dijelasin juga bego terus. Jadi 50 ya. 50 serakaat. Entar katanya siapa yang mengerjakan itu Fafil khabar di dalam hadisnya, siapa yang melakukan hal demikian lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah. Dia tidak akan mati sehingga melihat tempatnya di surga. Ini kayak hadis orang yang mewajibkan sholawat tiap hari 1000. Ya. Lam yamut hatta yaral jannah. Ini yang surga. Cuma ini kerjanya bukan tiap hari, tiap Jumat doang. Ya. Al-yuralahu atau diperlihatkan. Kalau ngelihat emang ya
begitu masakarat maut dia surga. Sakarat jadi enggak sakarat. Allahumma hawwin alaina bisakaratil maut itu diantaranya adalah dapat keringanan, dapat kemudahan ketika dia sakarat gara-gara biasa melanjutkan kalau hari Jumat dia tahiyat masjidnya 4 rakaat, setiap rakaat Al-Ikhlasnya dia baca 50 Al-Fatihah. Dia selesai rukunnya Al-Ikhlas 50. Ya, itu dulu ada Muhammad bin Abdul Ghani Al-Husni. Tiap hari itu bilang baca Al-Ikhlas 1000 selain nama-nama lain. Dan itu hadiah khusus kepada Syekh Abdul Ghani Al-Jilani. Jadi, ya, ngarah itu namanya. Kalau bacaan sana sendiri maka agak nyampe kayak gini, kurang bobotnya. Kalau anak hadiahkan kepada pulangnya wali nih, guru dan guru, ya, guru anak yang wali nih, ya, maka menjadikan itu lebih berbobotnya. Itu kepada orang tua kita, ya. Orang tua kita yang mengajar teman-temannya, ya, ini tabarukan kepada guru. Jadi hadiah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani tiap hari baca Al-Ikhlas 1000 ini. Selain sholawat, ya, selain bacaan-bacaan lain beliau, Masya Allah. Itu kita mah paling tidak Jumat banget nih, ya, tahiyatnya yang 50. Ramadan-ramadannya berat ini, berat di rakaat pertama aja dah. Soalnya surah apa kayak ternambah hidayahnya, taufiknya ya. Besok jadi rakaat 2 rakaat besar. Dilatih aja namanya riyadhah itu nafsu. Nafsu itu dilawan, mujahadah. Ya, dilawan. Emang nafsunya pertama berat. Kan dari majelis aja nih kalau kita baru mulai, aduh kaki kayak ada kiloan nih. Duh, susahnya musola, jauh amat teman musola ya. Jauh musola dari budaya. Dah mal 20 meter, ya. Jauh banget jauh. Belum dimulai, ya. Anak suka tifniin tuhmil syarba ala birradai wa ta'tilhu yanfa. Nasihat berharga dari Imam Al-Bukhari dalam Burdah. Dia bicara tentang nafsu. Nafsu itu kayak bayi yang belum disusu, belum disapi. Artinya kalau kita sapi, kita lawan, ya, ntar dia nurut, lembutnya, ya. Coba aja kita ini malas, gua nggak ngaji nih, besok nggak ngaji, mulai lagi. Kalau jamaah juga gitu, nggak sholat jamaah lagi, mulai lagi, malesnya bukan main, ya. Jadi mulai lawan, paksain. Kalau udah dipaksain, ya, nanti babnya man asyrafat bidayatuhu asyrafat nihayatuhu. Orang sukses di ujung itu karena dia sukses di mulainya, ya. Karena kita dimudai rajin, bentar tua, ya, lo kayak haji mulu tuh, ya. Gue yang muda kayaknya berat amat nih, ya. Jadi tua kan ngaji aja itu, dikesot no, apa dah? Orang nyampe, kayak nyanyi nyampe. Kita yang sebar banyak nyampe jauh. Yang dekat jauh itu dari hidayah. Nah, Bang Bodoh itu. Bang Bodoh dari hidayah. Dekat bang, Istiqlal yang jauh bang. Arafah yang jauh bang. Dekat. Karena nggak dimulai. Yang udah mulai, mantengin. Ya, stabil, mau ada hujan, ya nggak? Ini hujan virus aja. Ini kena virus pak nih. Itu namanya apa? Likullin ila syahwin ula harakatu, walakin jalilun fil rijali sabar. Semuanya kepada hal-hal
hal-hal yang angkat derajat ngelakuin, ngerjain bisa, mulainya bisa, tapi sedikit sekali dia beda ya. Orang besar itu yang sempurna pada keistiqomahannya ya, sedikit sahabat stabil, enggak ngaruh dia lagi buyang kayak ngaji aja, terobat ngaji nih ngaji nih kayak minum oskadon jadinya ya. Kalau buat rumah nambah buyang ya, jadi mulutnya utang bayar apa baru jadi dengan ngaji ya. Mau ada gerimis datang aja sahabat, sebab kita jadi bahaya kalau nggak ngaji besok. Jadi itu benih, kalau ada benih kebaikan, ada benih juga racun di hati kita. Jadi kita jadi malas besok, atau gampang-gampangin begitu gara-gara ada gerimis sekali, besok ada gerimis lagi, sama nggak ngaji lagi. Besok ada gerimis lagi, nggak ngaji lagi. Besok bukan gerimis saja, angin doang nggak ngaji, makin parah ya. Karena nggak boleh nggak dilawan, bahaya langsung begitu. Ya. Lama-lama mungkin bener ada angin, lah aku kenceng amat ya, nggak ngaji. Kemarin krimisnya, untung seharusnya sekarang udah mama di mana wajar. Kita ada krimis berarti masih ngaji. Nurut. Sampai di situ ya. Ini bisa ngamalin mudah-mudahan. Terus terang kalau ini belum ngamalin juga nih. Yang hamsin marah. Kalau nggak baca hidayah nggak dapat keterangan. Ini Imam Ghazali itu ada amalan-amalan yang unik dan diamalin sama habaib kita. Dan itu al-fakir paling bisa sholat tasbih ini. Kalau sebelum Jumat baca Isya lebar ini diamalin sholat tasbih sebelum Jumat. Biasa paling ya ada kalau ketinggalan di kota ya selain Jumat. Jadi ilmu ada yang dipakai. Yang dibaca lama bukan ilmu dipakai. Kalau dipakai ada sisi Imam Ghazali jadi. Dan itu orang udah dua bener nih. Ya baca hidayah kemarin dipakai nih, dicari Imam Ghazali bisa nih. Mana tuh si Bang Gonor kalau hidayah? Ada cakep ya. Ya, hidayah itu dipakai murid anak tuh. Waduh, cuman nunggu gua dulu ngasih izin bang. Kita dengar dari gua bang. Ya, iya benar bang Ghazali dia mau ditantun. Mari. Kalau enggak, dia tangan dulu bang. Sayyidina Utsman di halaman 22 ya. Mukhalatus shalihin, kemudian wal amal bihi wal amal bihi faridatun wajibatun qut, yang terakhir nih wa iyadatul marid faridatun. Bisa belum? Nah, 32 28. Kita baca teks aja lah. Ambil bertak. Wajiyaratul marid ya. Wa iyadatul maridi fadilatun wa ittikhazul wasiyati fadilatun. Jenguk orang sakit itu keutamaan. Ya. Kalau pagi kita jenguk, nyampe sore kita diistighfarin 70.000 malaikat. Masya Allah. 70.000, kalau nggak salah 70.000 malaikat. Dia jadi soleh hadisnya. Jenguk sore sampai pakai subuh kita diistighfarin 70.000 malaikat. Ya, jenguk orang sakit. Wa ittikhazul wasiyati faridatun. Kalau kita orang sakitnya, ya bikin wasiat fardu. Biasa kita bahas bikin wasiat fardu kayak gimana maksudnya. Wallahu a'lam. Rabbana